Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ada seorang remaja laki-laki umur 22 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan diare, berat badan menurun dalam 3 bulan terakhir. Demam, nyeri tenggorokan, stomatitis, limfadenopati, kelainan kulit, herpes, banyak amat penyakitnya. Semua diborong ya. Nah, kalau ada orang yang mengalami penyakit infeksi, beberapa penyakit infeksi atau banyak penyakit infeksi dalam satu waktu sekaligus, itu kita curiga apa? Curiga kekebalan tubuh orang ini tuh rendah. Kenapa kok kita bisa menyimpulkan kekebalan tubuhnya rendah? Ya karena bisa-bisanya gitu loh, sebanyak penyakit infeksi yang muncul dalam satu waktu. Kondisi apa yang menyebabkan kekebalan tubuh seseorang itu menjadi sangat rendah hingga banyak penyakit yang bisa muncul bersamaan? Apa kira-kira? HIV kan? HIV ya. HIV atau Human Immunodeficiency Virus, artinya virus yang menekan kekebalan tubuh. Jadi kalau orang yang punya HIV itu kekebalan tubuhnya dia sangat rendah sekali sehingga gampang masuk gampang masuk penyakit-penyakit infeksi dari luar gitu. Nah, sekarang kita curiga kan dia HIV. Selain itu tuh teman-teman di sini ada juga dikatakan dia riwayat pengguna narkoba. Pengguna narkoba suntik itu juga sangat berisiko untuk tertular HIV ya karena penggunaan jarum suntik yang bergantian. Kalau kita curiga dia HIV, maka pemeriksaannya apa? Nah, ini ya. Ini tolong dihafalkan. Karena apa? Karena tahun lalu ini banyak muncul di soal D3. Oke, jadi harus dihafalkan, nggak boleh lupa. Untuk kandidiasis, penyakit menular seksual yang disebabkan oleh jamur, kita memeriksanya untuk memastikan diagnosa dengan preparat KOH. Bidan tidak bisa memeriksa, tetapi nanti di rumah sakit di laboratorium dia akan diperiksa dengan preparat KOH. Bacterial vaginosis nanti di laboratorium dia akan diperiksa dengan yang namanya Wipf test atau Klucel. Gonore dia akan diperiksa dengan pemeriksaan duh vagina atau pewarnaan gram. Kemudian HIV, dia diperiksanya dengan ELISA, nama alat pemeriksaannya adalah ELISA. Proses pemeriksaannya namanya adalah VCT. Ya, VCT atau Voluntary Counseling dan Testing. Buat yang ikut ngebakso dari awal pasti ingat ya, saya menjelaskan tentang VCT di materi kehamilan. Oke. Jadi kalau lupa lagi dibuka lagi ya materi VCT-nya ya. Ada di ngebakso kehamilan kemarin sudah saya jelaskan. Oke, nah sekarang kalau kita curiga HIV maka jawaban untuk soal ini adalah yang A, ELISA. Oh iya, di Puskes sudah ada ya? Wah, makin maju. Bagus, karena semakin mudah pendeteksiannya, semakin dekat pelayanannya, maka semakin banyak orang yang bisa kita screening ya. Jadi pengobatannya akan lebih cepat dan penularannya akan lebih minimal. Oke. VDRL, oh iya, lupa ya masukin VDRL di sini ya. VDRL itu untuk sifilis, teman-teman. Jadi kalau ada yang kita curigai sifilis, kita ceknya dengan VDRL. Ya, kalau di Puskes kita tidak pakai ELISA test ya, kita pakainya rapid test untuk sifilis, hepatitis B, dan juga HIV. Tapi kayaknya kalau yang preparat KUH ini udah ada belum ya? Saya belum pernah dengar nih. Yang saya tahu hanya triple eliminasi saja. Kalau Klucel, preparat KUH mungkin boleh dikasih infonya nih teman-teman. Sudah ada belum di Puskes? Oke, lanjut kita ke soal berikutnya ya. Di sini ada remaja berusia 16 tahun datang dengan keputihan encer berwarna kekuning-kuningan. Kemudian keputihannya menyebabkan rasa gatal dan membakar. Riwayat hubungan seksual bebas tanpa kondom. Berarti di sini kita bisa simpulkan dia mengalami leukore atau mengalami keputihan yang patologis ya. Dan karena ada riwayat hubungan seksual tanpa kondom berarti dia
IMS nih penyebabnya. Nah, IMS itu dikatakan di sini hasil pemeriksaan laboratoriumnya ditemukan adanya parasit dengan flagela yang bergerak sangat aktif. Waduh, apaan ini ya? Nah, gini, kalau yang ada flagelanya, flagela itu jadi kayak misalnya ini hewan bersel satu ya kan, hewan bersel satu itu ada bakteri, ada virus, ada parasit gitu. Nah, yang ada flagelanya, flagela itu yang ada gininya loh. Teman-teman ingat nggak sih waktu SMA belajar ada hewan yang dia ada gininya, ada flagelanya. Flagela itu dia bentuknya kayak cambuk gitu di sekeliling tubuhnya yang membantu dia untuk bergerak. Nah, yang punya flagela itu biasanya adalah protozoa. Jadi dalam soal ini IMS-nya disebabkan oleh infeksi protozoa. Karena dia keputihannya berwarna kekuning-kuningan, maka itu adalah ciri dari infeksi protozoa yang disebabkan oleh Trichomonas vaginalis. Nama penyakitnya adalah trichomoniasis. Ya. Nah, ini juga keluar di soal tahun kemarin. Kalau nanti teman-teman ditanya apakah IMS yang disebabkan oleh infeksi bakteri, maka teman-teman jawablah di antara gonore, chlamydia, sifilis, dan bakterial vaginosis. Sedangkan IMS yang disebabkan oleh virus itu di antara HIV, Condyloma acuminata, herpes simplex, dan juga hepatitis B. Yang disebabkan oleh jamur itu adalah candidiasis. Nama jamurnya adalah Candida albicans. Dan jangan lupa juga ciri-ciri dari masing-masing keputihan ya. Ciri-ciri dari masing-masing keputihan yang sudah saya jelaskan di video materi IMS. Di situ sudah saya kasih tahu trik-triknya. Kalau dia warna hijau apa, kalau dia warnanya putih bergumpal apa, kalau dia berupa kutil apa. Jangan lupa itu karena dia sering muncul dalam soal. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah trichomoniasis yang D. Lanjut soal berikutnya. Di sini ada seorang anak remaja berusia 13 tahun yang datang dengan keluhan cemas karena menstruasinya selalu lebih dari 35 hari dengan jumlah darah yang sama. Hasil pemeriksaan tidak ada kelainan. Apakah diagnosa yang tepat? Ini juga nih, diagnosa kelainan haid. Jangan lupa ya. Jadi, kelainan haid itu kan ada dua ya. Ada kelainan jumlah dan banyaknya darah yang keluar, dan ada kelainan siklus atau kelainan jarak antar haidnya. Nah, kalau yang kelainan jumlah dan banyaknya darah haid itu ada hipermenore dan juga hipomenore. Ini sambil kita ingat-ingat lagi ya, karena udah mau ujian. Terus kalau yang kelainan siklus atau kelainan jarak itu adalah oligomenore dan polimenore dan apalagi amenore ya. Hipermenore namanya juga ada hiper, berarti haidnya banyak dan lama. Kalau hipomenore berarti kebalikannya, haidnya sedikit dan sebentar. Oligomenore. Oligomenore ini adalah ketika haidnya gimana? Jarang, ya. Jarang haid itu kan berarti 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Artinya jarak antar haidnya atau siklusnya lebih dari 35 hari. Nah, sedangkan polimenore, poli itu kan sering ya. Berarti haidnya sering. Kalau dia sering berarti sebulan bisa 2 kali atau 3 kali. Artinya siklusnya kurang dari 21 hari.
Terus ada amenore. Amenore itu apaan? Dia tidak haid sama sekali dalam periode waktu 3 bulan. Nah, sekarang kalau begitu untuk soal ini jawabannya yang mana teman-teman? Ya, betul. Jawabannya menjadi yang D, oligomenore. Jangan lupa juga ini. Oke, ada juga yang menoragi itu sama dengan hipermenore ya teman-teman ya. Jadi menoragia itu sama dengan hipermenore. Kemudian ada lagi yang disebut dengan metroragia. Metroragia ini adalah perdarahan yang muncul di luar siklus. Biasanya dia berupa bercak. Ya, tetapi ada juga nih perdarahan di luar siklus yang muncul tapi tidak bercak, perdarahannya banyak-banyak. Nah, itu disebutnya dengan menometroragia. Saya pindah aja ya ke sini ya biar penuh yang tadi. Nah, apa itu menometroragia? Menometroragia adalah gabungan dari dua kondisi, yaitu menoragia dan metroragia. Jadi, keluar darah yang banyak di luar dari siklus haid. Maksudnya gimana nih? Misalnya gini, tanggal 1 haid sampai tanggal 5. Ya, tanggal 1 sampai tanggal 5 dia haid. Nah, berarti haid lagi berikutnya harusnya adalah tanggal 29 nih dia haid, harusnya. Ya. Tapi ternyata di tanggal 10 dia keluar lagi darah haidnya dan ini banyak keluarnya. Keluar lagi selama 3 sampai 4 hari terus berhenti. Tanggal 29 dia haid lagi. Nah, yang haid di tengah-tengah inilah yang kita sebut dengan menometroragia. Tapi untuk menyebut itu menometroragia, biasanya kita harus melakukan pengamatan dulu selama 3 siklus. Gitu. Ini tidak normal, teman-teman. Ada beberapa kondisi yang dapat menimbulkan menometroragia. Yang paling sering menyebabkan menometroragia adalah penggunaan KB. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mioma uteri. Nah, ini nih dua kondisi yang paling sering menyebabkan terjadinya menometroragia. Jadi, harus dilakukan pemeriksaan untuk menentukan apa penyebab dari menometroragianya. Ya, jangan dibiarkan. Karena biasanya ibunya nanti jadinya anemia, teman-teman.